Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Gimana lancar puasanya? Bentar lagi kita lebaran. Lancar Bu. Alhamdulillah. Lancar Bu. Semangat kan belajarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau masih semangat belajarnya. Ibu yakin 100% pasti kalian masih semangat untuk belajar. Walaupun semester ini kita masih melakukan pembelajaran daring sekaligus bulan puasa juga. Baiklah, sebelumnya Ibu mau minta tolong dulu sama ketua kelas. Silakan Nak Nanda untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Baik Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya Ibu mau nanya lagi sama Nanda. Siapa saja sih Nak hari ini teman-temannya yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk Bu. Alhamdulillah ya. Ibu juga mau mengingatkan kepada semuanya, jangan lupa mengisi daftar hadir di Bitly. Takutnya Ibu lupa untuk mencatat nih siapa saja yang tidak hadir. Bu. Oke, baiklah. Sebelum Ibu membahas materi kita hari ini, ada yang ingat tidak apa sih sebenarnya materi kita minggu lalu? Saya Bu. Karena Egin kayaknya lebih semangat ini. Egin apa Nak? Membahas tentang teks deskripsi Bu. Nah, apa sih sebenarnya Egin tes deskripsi itu? Jadi teks deskripsi itu berisi tentang gambaran suatu objek, tempat, dan peristiwa Bu. Tepat sekali ya, bahwa tes deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Jika minggu kemarin itu kita membahas mengenai tes deskripsi, minggu ini kita akan melanjutkan perjalanan pelajaran kita mengenai teks narasi. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai teks narasi, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kita hari ini. Untuk kompetensi dasarnya itu ada dua, ada mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, kemudian menceritakan kembali teks narasi. Sementara indikatornya ada 4 yang bisa kalian lihat dan baca sendiri di layar PPT. Nah ini yang tidak kalah penting yaitu kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum memasuki materi mengenai teks narasi, kira-kira ada yang tahu tidak sih secara garis besar apa itu teks narasi? Saya Bu. Mita Bu. Siapa? Iya Bu. Oke, coba Mita dulu. Mita apa menurut Mita? Kalau menurut saya Bu, teks narasi itu adalah karangan yang ditulis secara kronologis Bu. Oke, bagus ya jawaban Mita. Selanjutnya kita dengar dulu nih jawaban dari siapa nih yang mau lagi angkat tangan? Iya Bu. Saya Bu. Karena Via tadi duluan, ayo Via, apa menurut Via? Narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa Bu. Oke, bagus semua ya jawaban anak-anak Ibu. Mari kita kasih 2 jempol nih untuk Mita dan Via. Secara garis besar, jawaban Mita dan Via ini sudah tepat. Namun, hari ini kita akan mengulik lebih detail lagi mengenai teks narasi. Sebelum Ibu memaparkan materi mengenai definisi dari teks narasi ini, ada yang membantu Ibu untuk membacakan definisi dari teks narasi? Bu. Oke, Nanda, silakan Nanda. Baik Bu, teks narasi adalah cerita imajinatif atau khayalan yang menceritakan sebuah rangkaian peristiwa yang dihubungkan dengan peristiwa lain. Dari apa yang Nanda bacakan tadi, siapa nih yang bisa menyimpulkan secara garis besar mengenai definisi dari teks narasi? Kita Bu. Kita boleh Nak, silakan. Definisi teks narasi adalah teks yang disusun secara kronologis, sesuai urutan waktu yang bersifat khayalan penulis atau juga bisa perpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Oke, baik, terima kasih ya Mita. Tepat sekali apa yang dikatakan Mita tadi, bahwa teks narasi adalah teks yang bersifat khayalan atau imajinatif. Berbicara mengenai khayalan atau imajinatif, kisah apa sih yang pernah kalian tonton pada saat masih kecil hingga sekarang? Ayo, siapa yang tahu? Pembara yang lapar Bu. Nawas Bu. Cerita si Ajaib Bu. Oke, bagus, banyak ya. Tadi ada menyebutkan Jakarta Rup, Abu Nawas dan Botol Ajaib, kemudian Pengembara yang Lapar, dan lain sebagainya. Sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian sudah terbiasa nih mendengar bahkan menonton mengenai teks narasi ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, belum. Oke, Latifa, apa Nak? Silakan. Saya mau bertanya, Bu.
Kalau misalnya kisahnya itu kisah nyata, apakah itu bisa disebut kisah narasi juga, Bu? Oke, bagus ya pertanyaan dari Latifa. Sebelum Ibu menjawab, Ibu ingin mengajak semuanya berdiskusi. Ibu hanya perlu jawaban iya atau tidak. Nah, menurut kalian, apakah pertanyaan dari Latifa tadi yang mengenai apakah kisah nyata disebut juga teks narasi, termasuk teks narasi atau bukan? Iya atau tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, betul, iya. Kenapa iya? Karena biasanya pengarang itu menambahkan atau mengganti bagian cerita dari kisah nyata tersebut sesuai imajinatif pengarang, tanpa mengurangi makna yang ada dalam kisah nyata yang diangkat tersebut. Sampai sini paham ya Latifa dan anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya mengenai unsur-unsur pembentukan teks narasi. Berbicara mengenai unsur-unsur pembentukan narasi, minggu kemarin Ibu kan kasih tugas nih sama kalian semua untuk mencari apa saja yang termasuk unsur-unsur teks narasi serta mencari contohnya tersebut dalam teks narasi pengembara yang lapar. Baiklah, untuk itu pada hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Apakah anak-anak sudah menyelesaikan semua tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah selesai, siapa nih yang mau membacakan definisi tema dari teks narasi serta menemukan contohnya dalam teks pengembara yang lapar? Ada yang mau itu ya? Saya, Bu. Oke, Ya, Bu. Ibu pilih yang pertama itu Silky. Coba Silky. Jadi definisi dari tema. Tema ialah pokok pembicaraan atas pengembangan kisah yang diceritakan oleh penulis. Sementara untuk contoh tema yang saya temukan pada kisah pengembara yang lapar ini yaitu balasan atas perilaku buruk, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya jawaban Silky. Terima kasih Silky. Yang lain gimana? Sama semua atau ada yang menemukan tema yang berbeda? Semua, Bu. Semua, Bu. Sama semua, Oke. Bu. Karena sama semua, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu latar. Siapa nih yang mau mencoba? Nanda Miranda, Bu. Oke, boleh. Silakan Nanda Miranda. Baik, Bu. Yang kedua itu ada latar. Latar sendiri merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, suasana terjadinya peristiwa. Nah, sementara untuk contoh latar yang saya temukan pada kisah pengembara yang lapar, itu ada tempat latarnya itu di hutan, waktunya siang hari, suasananya kelaparan. Itu saja, Bu, yang dapat saya temukan. Baik, bagus ya jawaban dari Nanda. Yang lain gimana? Sama, Bu. Oke, Iya, sama, ya. Bu. Lagi ke bagian yang ketiga, yaitu penokohan. Siapa nih yang mau mengemukakan hasilnya? Nanda, Bu. Nanda, Bu. Saya Nanda, Saya, Bu. oke, boleh Saya lagi, Nanda. Bu. silakan. Saya lagi. untuk definisi dari penokohan adalah penggambaran watak dan tokoh yang terdapat dalam karangan narasi. Sementara untuk contoh yang saya temukan pada teks pengembala yang lapar itu ada Buyung sebagai antagonis, berperilaku sombong, berhayal tinggi, tamak. Kemudian tokoh yang kedua itu ada Candy sebagai antagonis, perilakunya sombong, berhayal tinggi. Lalu yang ketiga itu ada Awang sebagai protagonis, dia karakternya berperilaku baik, tidak sombong. Yang terakhir itu ada Pohon Tua sebagai tirtagonis, suka berbelas kasih pada semua makhluk. Selanjutnya itu tokoh nih. Siapa yang mau mencoba bagian tokoh? Saya, Bu. Oke, Via. Silakan Via. Baik, Bu. Yang selanjutnya itu tokoh. Tokoh yang merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Sementara untuk contoh tokoh yang saya temukan itu ada Buyung, tokohnya antagonis, Kendi antagonis, Awang protagonis, Pohon Tua tritagonis. Itu ada bagian sudut pandang. Siapa nih yang mau mencoba? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Ibu pilih Uti dulu ya. Silakan, Nak. Baik, Bu. Untuk sudut pandang sendiri merupakan cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh. Sementara untuk contoh yang saya temukan dalam teks pengembala yang lapar yaitu orang ketiga di luar cerita atau orang ketiga serba tahu, Bu. Kita lanjut nih ke bagian terakhir, yaitu amanat. Siapa yang mau mencoba seperti teman-teman sebelumnya? Saya, Bu.
Kan Egin? Jadi untuk definisi amanat itu yaitu pesan yang diberikan oleh pengarang. Sementara contoh yang saya temukan pada teks penggembala yang lapar yaitu janganlah membuat janji yang tidak dapat kau tepati. Bagus ya semuanya. Mari kita kasih 2 jempol untuk semuanya hari ini karena bagus sudah mengerjakan tugas pekerjaannya dengan baik. Oke, oleh karena itu agar tambah mengerti nih mengenai materi kita hari ini, Ibu pengen kalian menganalisis unsur-unsur teks narasi yang berjudul Singa dan Tikus. Nah, silahkan buat kelompok untuk pembagiannya berdasarkan absen saja, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 orang. Untuk waktunya Ibu kasih waktu 15 menit. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Baik, Ibu. Terus ya, karena sudah semua, untuk menghemat waktu, silakan nih satu perwakilan kelompok saja yang maju. Setelah itu nanti dikumpulkan ke Ibu untuk dinilai kembali. Kelompok mana nih yang mau mencoba menjawab, mewakili teman-temannya? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3, silakan nak. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Yang pertama itu latar. Latar di dalam cerita tersebut ada di hutan, alurnya maju, bertemakan singa dan tikus. Watak tokohnya, singa antagonis atau jahat, tikus protagonis atau baik. Latarnya itu ada latar suasana, itu mengejek, ada latar waktu itu pagi hari. Oke, bagus ya jawaban dari kelompok 3. Mari kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3, sudah bagus menjawabnya. Nah, ini kan masih Baik, pembelajaran daring nih, biasanya kalian suka bingung mau melakukan kegiatan apa. Nah, biar kalian tidak bingung, jadi Ibu kasih tugas di rumah. Nah, tugasnya tidak susah dan untuk pengumpulannya itu pekan depan. Nah, kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau menyimpulkan tidak apa sih inti dari teks narasi yang kita pelajari hari ini? Ayo Bu. Oke, Ibu pilih siapa ya yang paling semangat ini? Coba Latifah, silakan nak. Baik Bu, jadi kesimpulan materi kita hari ini bahwa teks narasi merupakan suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Tepat sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Latifah, bagus ya kesimpulannya. Nah, untuk minggu depan itu kita masih membahas mengenai teks narasi, tapi lebih ke strukturnya. Baiklah, karena tidak terasa waktu kita sudah mau habis, silakan Ketua Kelas pimpin doa kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berakhirnya doa tadi, berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Bila ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.